kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum tajwid dan isi kandungan dari surat Luqman ayat 13 dan 14. Surat Luqman ayat 13 sampai 14 melarang untuk berbuat syirik dan memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Surat ini dinamakan surat Luqman karena memuat kisah Luqman Al-Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang keesaan Allah dan memiliki hikmah. Berikut bacaan surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka ladulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Berikut ini hukum tajwid dari surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 2. Qalqalah sugro, karena huruf qalqalah qaf disukun dan posisinya di tengah kalimat. 3. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 4. Qalqalah sugro, karena huruf qalqalah ba disukun dan posisinya di tengah kalimat. 5 dan 6 mad sila qasiro, sebab huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah. 7. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 8. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 9. Tarki, karena lafadz Allah didahului oleh huruf hijaiyah ba berharokat kasroh. 10. Gunnah, karena nun bertasydid. 11. Alif lam syamsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah sin. 12. Idhar, karena huruf mim berharokat dhammah tanwin bertemu huruf ain. 13. Mad arid li sukun, karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. 14. Mad lain, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf shad berharokat fathah. 15. Ihfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf sin. 16. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 17. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 18. Mad lain, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf dal berharokat fathah. 19. Gunnah, karena huruf mim bertasydid. 20. Mad sila qasiro, sebab huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah. 21. Idhar, karena ada tanwin diikuti ain. 22. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 23. Idgham bi gunnah, karena huruf nun berharokat kasroh tanwin bertemu huruf wawu. 24. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf shad berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 25. Mad sila qasiro, sebab huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah. 26. Mad asli atau mad tabi'i,
karena huruf fa berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof, dan tasydid. 27. Mad asli atau matobi'i, karena huruf ain berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof, dan tasydid. 28. Mad lain, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf mim berharokat fathah. 29. Mad asli atau matobi'i, karena huruf lam berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof, dan tasydid. 30. Mad asli atau matobi'i, karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakof, dan tasydid. 31. Mad lain, karena huruf ya sukun didahului oleh huruf dal berharokat fathah. 32. Idhar komariya, karena huruf alif lam bertemu huruf mim. 33. Mad arid li sukun, karena ada mad tobi'i sebelum wakof. Isi kandungan surat Luqman ayat 13-14 dari beberapa tafsir, yakni yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ini yang paling utama, sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua, surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Yang ketiga, syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Yang keempat, surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang keenam, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Nah, dari surat Luqman ayat 13-14 ini, kita dapat mengambil pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang keempat, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. Yang kelima, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tua kita, seperti fisik orang tua kita, harta orang tua kita, cara berpikir orang tua kita, dan sebagainya yang semestinya selalu kita syukuri. Yang keenam, mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang ketujuh, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.